Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Vira Lailia Aziza kembali lagi membuat konten atau video yang berkaitan dengan kefarmasian. Ini video kedua saya. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Trinita Manado. Jadi tujuan saya setiap kali membuat video dalam konten saya yaitu hanya untuk menjelaskan materi-materi yang berkaitan dengan kefarmasian, yaitu prodi saya sendiri. Nah, kalau pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang definisi dari krim dan lain sebagainya, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau metode-metode dalam pembuatan krim beserta dengan syarat-syarat pembuatan krim. Oke, saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu metode pembuatan krim. Pembuatan sediaan krim meliputi proses peleburan dan proses emulsifikasi. Nah, biasanya komponen yang tidak bercampur dengan air seperti minyak dan lilin dicairkan bersama-sama di penangas air pada suhu 70-75 derajat Celcius. Sementara itu, semua larutan berair yang tahan panas, komponen yang larut dalam air dipanaskan pada suhu yang sama dengan komponen lemak. Kemudian, larutan berair secara perlahan-lahan ditambahkan ke dalam campuran lemak yang cair dan diaduk secara konstan. Temperatur dipertahankan selama 5-10 menit untuk mencegah kristalisasi dari lilin atau lemak tersebut. Selanjutnya, campuran perlahan-lahan didinginkan dengan pengadukan yang terus-menerus sampai campuran mengental. Bila larutan berair tidak sama temperaturnya dengan keleburan lemak, maka beberapa lilin akan menjadi padat sehingga terjadi pemisahan antara fase lemak dan fase cair. Dalam proses pembuatan sediaan krim, ada reduksi ukuran partikel, screening partikel, dan penyaringan. Adapun juga proses pemanasan dan proses pendinginan. Nah, pembuatan sediaan semisolid butuh pemanasan sehingga pada proses homogenisasi bahan-bahan yang digunakan tidak membutuhkan penanganan yang sulit, kecuali apabila di dalam sediaan tersebut ada bahan-bahan yang termolabil. Pencampuran terdiri dari 3 macam. Pencampuran bahan padat, pada prinsipnya pencampuran bahan padat adalah menghancurkan aglomerat yang terjadi menjadi partikel dengan ukuran yang serba sama. Yang kedua yaitu pencampuran untuk larutan. Tujuannya didasarkan pada dua tujuan, yaitu transfer panas dan homogenitas komponen sediaan. Yang ketiga yaitu pencampuran semisolida. Untuk pencampuran sediaan semisolid dapat digunakan alat pencampuran dengan bentuk mixer planetari dan bentuk sigma blade. Alat dengan sigma blade dapat membersihkan salep atau krim yang menempel pada dinding wadah dan menjamin homogenitas produk serta proses transfer panas lebih baik. Nah, penghalusan dan homogenitas. Ini yang terakhir. Proses terakhir ini dari seluruh rangkaian pembuatan adalah penghalusan dan homogenitas produk semisolid yang telah tercampur dengan baik. Nah, sebelum membuat sediaan krim, ada pun syarat-syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Nah, persyaratan mutu krim, sediaan yang dibuat harus memenuhi persyaratan mutu yang disertai atau setara dengan ketentuan USP dan memperhatikan kriteria pendaftaran obat jadi Depkes Republik Indonesia. Nah, persyaratan mutunya yaitu yang pertama aman. Aman artinya sediaan yang dibuat harus aman secara fisiologis maupun psikologis dan dapat meminimalisir suatu efek samping sehingga tidak lebih toksik dari bahan aktif yang belum diformulasikan. Nah, syarat yang terakhir dalam pembuatan sediaan krim yaitu stabil. Stabilitas juga terbagi dalam beberapa. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu stabilitas fisika, di mana sifat fisika seperti organoleptis, keseragaman, kelarutan, dan viskositas tidak berubah. Selanjutnya ada stabilitas kimia. Secara kimia inert sehingga tidak menimbulkan perubahan warna, pH, dan bentuk seragam pada sediaan. Selanjutnya ada stabilitas kimia. Secara kimia inert sehingga tidak menimbulkan perubahan warna, pH, dan bentuk sediaan. Sediaan dibuat pada 3-6 diharapkan tidak mengalami perubahan potensi. Berikutnya ada stabilitas mikrobiologi. Tidak ditemukan pertumbuhan mikroorganisme selama waktu edar,
jika mengandung pengawet harus tetap efektif selama waktu edarnya. Selanjutnya, stabilitas toksikologi. Pada penyimpanan maupun pemakaian tidak boleh ada kenaikan toksisitas. Yang terakhir yaitu stabilitas farmakologis. Selama penyimpanannya dan pemakaian, efek terapeutiknya harus tetap sama. Sekian dulu penjelasan secara singkat dari saya. Kalau ada salah-salah mohon dimaafkan. Terima kasih.